Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Pak, tabe teman-teman isi memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Asisa As-Sahra dengan NIM 10513111424. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan sedikit materi yang telah Bapak jelaskan di kelas kami. Langsung saja, pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu proses edukatif yang bertujuan untuk membentuk individu agar menjadi warga negara yang baik dan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu mengembangkan keduanya secara bertanggung jawab dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan ini memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa karena menambah nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar kehidupan kenegaraan, seperti Pancasila, Undang-Undang 1945, semangat nasionalisme, prinsip demokrasi, dan kesadaran hak serta kewajiban warga negara. Tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah mencetak warga negara yang cerdas secara intelektual, emosional, dan sosial, serta memiliki karakter yang bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan negara. Yang kedua, identitas nasional. Identitas nasional adalah cerminan jati diri suatu bangsa yang menggambarkan karakteristik unik serta nilai-nilai khas yang membedakannya dari bangsa lain. Identitas ini terbentuk melalui perjalanan sejarah, warisan budaya, dan pengalaman kolektif dalam membangun bangsa. Pemahaman terhadap identitas nasional menjadi penting bagi setiap warga negara karena menjadi dasar tumbuhnya rasa kebangsaan, memperkuat persatuan, serta menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Dengan memahami identitas bangsanya, warga negara dapat mengenali dan menghargai nilai-nilai luhur, warisan sejarah, serta simbol-simbol kenegaraan yang menjadi bagian penting dalam eksistensinya sebagai bagian besar dari bangsa Indonesia. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki keterkaitan erat dan bersifat seimbang dan erat. Hak merupakan suatu yang patut diterima oleh warga negara, seperti hak memperoleh pendidikan, hak menyampaikan pendapat, dan hak atas perlindungan hukum. Sebaliknya, kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dijalankan, seperti mematuhi hukum, membela negara, dan menghargai hak orang lain. Dalam Undang-Undang 1945, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena setiap individu itu memiliki hak yang harus dihormati oleh negara. Namun setiap individu harus berpartisipasi dalam menjaga ketertiban serta keutuhan bangsa negara. Keempat, keterlibatan politik. Keterlibatan politik merupakan aspek penting dalam kehidupan berbangsa karena mencerminkan pelaksanaan demokrasi oleh rakyat. Melalui aktivitas politik,
seperti memberikan suara dalam pemilu, menyampaikan aspirasi dan mengikuti organisasi masyarakat, atau berdiskusi di ruang publik. Warga negara dapat turut serta menentukan arah kebijakan dan pembangunan nasional. Berpartisipasi politik juga berperan sebagai sarana pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, memperjuangkan hak-hak masyarakat, serta menjamin adanya transparansi, keadilan, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum. Yang terakhir atau yang kelima, Pancasila memiliki peran vital sebagai dasar negara dan pemenyatu identitas nasional Indonesia. Pancasila menjadi landasan hidup bersama yang mampu mengikat keberagaman suku, agama, ras, dan golongan dalam suatu kesatuan bangsa. Nilai-nilai yang mengandung di dalam mencerminkan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Melalui Pancasila, masyarakat Indonesia diarahkan menuju tujuan dan cita-cita nasional yang sama. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna dan mengajarkan nilai-nilai toleransi, persatuan, dan keadilan sosial yang memperkokoh semangat kebersamaan dan gotong royong. Dalam menghadapi era globalisasi, Pancasila menjadi tameng dari pengaruh budaya luar yang merusak nilai bangsa. Oleh karena itu, Pancasila sangat esensial sebagai fondasi dan pemersatu identitas nasional Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Mohon maaf jika ada salah kata, Pak. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.